sebanyak 30 juta itu dibagi-bagikan 100.000 kepada warga yang pada saat itu hadir, yang mungkin meyakinkan juga warga dan pihak mempelai wanita atau keluarga wanita, sehingga cek 3M itu harapannya bisa dicairkan, walaupun sampai saat ini jelas sesuai alat bukti tidak bisa dicairkan. Terungkap alasan Mbah Tarman memalsukan cek senilai 3 miliar rupiah sebagai mahar pernikahan yang digelar pada 8 Oktober 2025. Mbah Tarman mengakui bahwa ia sengaja membuat cek palsu untuk menarik perhatian calon istrinya, berinisial SA, warga Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, bersama pula keluarganya. Pria berumur 74 tahun itu mengaku, nekat memalsukan cek senilai 3 miliar rupiah tersebut, hanya karena ingin menikahi sang calon istri tercinta. Aksi nekat itu dilakukan Tarman jelang prosesi pernikahan yang digelar pada 8 Oktober 2025. Cek palsu tersebut kemudian ia serahkan sebagai mahar. Polres Pacitan telah menetapkan Mbah Tarman sebagai tersangka kasus pemalsuan cek senilai 3 miliar rupiah sebagai mahar pernikahan. Namun kebohongan itu terungkap setelah muncul berbagai ragam reaksi negatif dari para warganet. Selanjutnya melaporkannya kepada polisi. Pemeriksaan pun berjalan hingga akhirnya Tarman ditahan. Mengenakan baju tahanan warna oranye dan tangan terikat, kakek asal Wonogiri, Jawa Tengah, ini digiring petugas ke ruang konferensi Polres Pacitan yang dilaksanakan pada Rabu, 10 Desember 2025. Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh bukti kuat, mulai dari hasil forensik dokumen hingga keterangan ahli dari pihak bank. Dalam kasus tersebut, penyidik juga menyita satu perangkat penyimpanan file, flash disk, berisi hasil analisis cek palsu, serta meminta keterangan ahli yang memastikan dokumen itu dibuat secara tidak sah. Meski telah menetapkan tersangka tunggal, polisi masih menelusuri apakah ada pihak lain yang membantu Mbah Tarman membuat cek palsu 3 miliar rupiah tersebut. Atas perbuatannya, tersangka Tarman dijerat pasal 263 ayat 1 KUHP tentang pemalsuan dokumen dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Kemudian ada mungkin rekan-rekan juga mengetahui yang bersangkutan dari awal menggunakan kendaraan motor, yaitu kendaraan roda 4 yang kemudian bukan Camry, Veloz, yang kemudian sudah digadaikan ke salah satu tetangga, keluarga salah satu tetangga di sekitar rumah pihak keluarga mempelai perempuan, dan kemudian 2 hari setelah resepsi diketahui oleh pemiliknya, salah satu penyewaan mobil, rental mobil di Ponorogo, kemudian mereka kemari, namun mereka tidak mau melaporkan kasus ini. Kemudian yang penting mobil bisa diambil, ditarik sama mereka, lalu kemudian tanggung jawab terhadap uang gadai sebesar 50 juta yang sudah diterima oleh Mbah Tarman yang kemudian dibagi-bagikan. Jadi Mbah Tarman ini mendapat uang 50 juta, kemudian sebanyak 30 juta itu dibagi-bagikan 100.000 kepada warga yang pada saat itu hadir. Berarti itu fakta ya? Dan itu fakta, dan itu yang mungkin meyakinkan juga warga dan pihak mempelai wanita atau keluarga wanita, sehingga cek 3M itu harapannya bisa dicairkan, walaupun sampai saat ini jelas sesuai alat bukti tidak bisa dicairkan dan palsu. Lalu kemudian dari penerima gadai, lagi-lagi pihak keluarga perempuan diberikan tanggungannya. Jadi setelah mobil diambil oleh pemilik rental, tentunya penerima gadai yang sudah memberikan uang 50 juta ini tidak terima. Lalu dari pihak keluarga lagi yang bertanggung jawab memberikan jaminan sertifikat tanah. Nah, kami lagi-lagi mengembalikan kepada pihak perempuan apakah mau melaporkan. Barangkali mau melaporkan, jadi ada 2 laporan polisi. Saya kira itu. Tapi belum ya? Tapi belum ya. Tidak mau, karena sampai saat ini pihak keluarga perempuan yang tadi saya sampaikan masih mencintai, masih menyayangi Mbah Tarman sebagai suami yang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.